Buat para pemegang KTP Durensawit, Kramat Jati, dan Jatinegara, Jakarta Timur, jangan lupa 14 Februari ini kita mau pemilu. Di hari kasih sayang, tolong para teman-teman kalau sayang sama Indonesia, sayang sama Jakarta, sayang sama Alia Nur Ayu Laksono, aku minta kasih suaranya di hari kasih sayang dan ke TPS dan coblos Partai Golkar nomor urut 4, Alia Nur Ayu Laksono nomor urut 1, di kertas surat suara warna biru untuk DPRD Provinsi. Cukup coblos 1 kali aja untuk nomor urut 1 di nama aku, Alia Nur Ayu Laksono. Para bunda-bunda Jaktim dan para anak-anak muda Jaktim, ayo kita satukan hati dan coblos nomor urut 1, Alia Nur Ayu Laksono. Laksonokan sampai menang. Aku lahir tanggal 28 Juli 1994, punya 2 kakak, yang pertama kakak perempuan, kedua kakak lelaki, tinggal di Jatinegara, Jakarta Timur. Dari SD sampai SMA, sampai lulus SMA, itu sekolahnya di Sekolah Pelita Harapan, Karawaci. Habis itu lanjut S1 di Fashion Institute of Design and Merchandising di Los Angeles, California. Habis itu pulang ke Indonesia tahun 2017 akhir. Perdana nyalek tahun 2018-19, itu pemilunya April 2019 tuh, persiapannya dari 2018. Habis itu belum beruntung, tapi nggak apa-apa karena nggak lama kemudian mendapat kesempatan untuk bekerja sebagai staf khususnya Menteri Pemuda dan Olahraga. Tahun 2021 menikah sama suamiku namanya Evandra. Kebetulan ketemunya di Golkar juga, jadi sesama kita satu keluarga, emang bener-bener keluarga politisi. Jadi emang hobi berorganisasi, suka event planning, karena di partai maupun di organisasi maupun di kantor pun itu banyak kegiatan-kegiatan, program-program yang kita harus jalankan, jadi itu harus ada jiwa event planningnya tuh dan jiwa organisasinya. Terus aku sekarang nyalek lagi dari Partai Golkar juga, dapilnya sama di Dapil DKI Jakarta 5, yaitu Kecamatan Durensawit, Kramat Jati, Jatinegara. Jadi aku nggak yang dari dulu itu tertarik di politik, mentang-mentang keluarga aku di politik, aku nggak langsung tertarik. Melainkan aku malah ngelihat ini tuh kayak pekerjaan capek banget ya. Karena aku ngeliat dulu ayahku tuh nggak pernah di rumah, kita jarang menghabiskan waktu bersama. Dibandingkan teman-teman aku yang orang tuanya itu pengusaha dan jadwalnya lebih fix, masuk kantor pagi, pulang kantor sore. Jadi hampir setiap malam tuh bisa duduk makan malam bersama, dan di mana aku tidak ada privilege itu karena orang tuaku, bapak saya menjabat dan ibu saya pasti mendampingi ayah saya dimanapun beliau pergi gitu. Hampir setiap kali kunjungan kerja atau dinas keluar kota maupun luar negeri pasti ibuku mendampingi. Jadi aku jarang lah menghabiskan waktu sama keluarga. Kalau liburan pun harus diselip-selipin sembari dinas, sembari kunker gitu. Dan itu waktunya nggak mungkin lama. Nah, jadi nggak dari awal tuh aku tertarik. Terus tapi, dan aku juga mikir kayak, oke, gue nggak mau jadi politisi, gue nggak mau nikah sama politisi. Tapi hati-hati apapun yang keluar dari mulut kamu, karena ucapan itu doa. Iya, malah semua kebalik. Terus aku baru berkecimpung di Golkar itu tahun 2016 akhir. Kebetulan lagi ada musyawarah nasional organisasi kepemudaan Golkar, yaitu AMPI, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia. Pada saat itu abang saya yang
menjabat sebagai Ketua Umum dan dilanjutkan oleh Mas Dito Aryo Tejo yang sekarang menjabat sebagai Menpora. Jadi karena kebetulan saya kenal Mas Dito dari zaman abang saya menjabat sebagai ketum, itu jadi hubungan keluarga saya ke keluarga Mas Dito tuh udah deket gitu. Jadi saat beliau terpilih menjadi ketum, langsung masuk deh ke kepengurusan tuh gitu. Dan di situ mata saya terbuka kayak ternyata ada ya space nih buat anak-anak muda gitu. Kata kayak dibutuhkan nih energi muda, harus ada nih regenerasi, harus ada nih keterwakilan perempuan, kayak dibutuhkan nih anak-anak muda. Jadi biar nggak bapak-bapak itu mulu yang menjabat gitu loh ya kan, harus yang fresh, yang muda, yang energetik, yang inovatif, yang berani, yang semua serba baru lah gitu. Dan pada saat 2016-17 kan belum ada ya jargon-jargon milenial jadi pemimpin gitu-gitu kan, baru pas pemilu 2018-19 kan. Jadi walaupun mungkin belum ada pergerakannya dari pemerintah, tapi perlahan kita sadar kayak harus ada nih regenerasi kepemimpinan yang anak-anak muda gitu, dan mendorong generasi dan mempersiapkan generasi kita untuk ya SDM kita lah, biar nanti suatu saat sudah waktunya kita yang memimpin Golkar tuh udah lebih matang, karena kita persiapannya dari usia lebih early 20s lah. Jadi tentunya karena aku ngelihat keluargaku, mungkin dengan secara nggak langsung sudah mendarah daging ya. Walau dulu awal-awalnya aku nggak attracted, aku nggak ngerti, aku nggak suka, tapi pasti sama hal yang kita nggak ngerti itu pasti kita nggak tertarik lah. Tapi namanya seiring dengan berjalannya waktu, terekspos juga ke dunia organisasi dari AMPI, terekspos juga ke pergolkaran, dan menambah ilmu, menambah pengalaman, ngobrol sama senior-senior, jadi ngerasa tertarik gitu. Jadi nah kebetulan karena kegiatan-kegiatan organisasi itu sifatnya mayoritas terjun ke masyarakat, aku jadi melihat hal-hal yang aku nggak mungkin lihat kalau aku nggak di Golkar lah, nggak berpartai gitu ya. Aku berinteraksi sama warga langsung dalam kegiatan, mungkin kegiatan pelatihan lah, kegiatan bakti sosial, kegiatan misalnya ada bencana alam, pokoknya hal-hal itu aku bersentuhan langsung sama warga gitu. Dan aku nggak mungkin dapat kesempatan itu kalau aku nggak ada di parpol gitu. Nah jadi orang tua aku tuh nggak pernah maksa, mereka mendorong dan support, walau memang dengan secara nggak langsung papa aku ngarahin aku ke sana, tapi kalau dari dirinya aku juga nggak enjoy, beda gitu loh, akan merasa terpaksa dan aku nggak akan niat ya kan. Tapi karena alhamdulillah papa sangat support, akunya juga dari sananya udah seneng banget gitu, aku suka berorganisasi, aku suka bikin kegiatan, aku ekstrovert, jadi ngobrol sama orang, entertain ibu-ibu yang aku ketemu, kita sharing-sharing, kita edukasi politik, itu aku suka gitu loh. Jadi aku pilih Dapil 5, Kecamatan Durensawit, Kramat Jati, Jatinegara, karena itu kan daerah rumahku. Aku dari kecil tinggalnya memang di Jatinegara. Nah, keresahan yang aku temui saat jadi tambah sering ketemu warga, tambah sering bersentuhan dengan warga, tambah sering ngobrol, sharing, bertukar pikiran sama mereka saat kita lagi sosialisasi, tambah banyak masalah yang kita belanja. Nah kebetulan di kampanye aku memang aku sudah langsung fokuskan ke sektor pendidikan, kesehatan, perempuan, dan pemuda olahraga gitu. Karena itu semua bersentuhan dengan passion aku dan pekerjaan aku sehari-hari juga. Jadi satu hal yang kita fokuskan itu kalau contohnya di bidang pendidikan. Banyak warga yang kesulitan dengan KJP-nya. Banyak warga yang menyekolahi anaknya di sekolah swasta dan ijazahnya ada masalah karena belum bayar misalnya, dan itu harganya kadang-kadang cuma 500.000, kadang-kadang 5 juta gitu. Jadi
variatif dan itu kayaknya belum ada peraturan daerah yang mengontrol itu gitu. Kalau sekolah negeri kan nggak boleh ditahan kan, tapi kalau sekolah swasta mungkin karena mereka ya beda sendirilah gitu ya, mereka bikin peraturan sendiri. Terus jadi salah satu keresahan yang kita lihat langsung dengan berinteraksi langsung dengan warga tuh di sektor pendidikan tuh itu, terus kesulitan mencari akses untuk pendidikan lebih tinggi kayak beasiswa buat sarjana dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang kita bisa bantu, aku belum duduk jadi belum, wewenangku juga terbatas. Hal yang kita bisa lakuin itu yang kita sudah lakuin sekarang itu sudah alhamdulillah sudah ratusan siswa yang kita bantu untuk proses pendaftaran KJP-nya. Jadi sempat ada masalah KJP-nya udah sempat cair, abis itu stop gitu. Atau mungkin orang, dan itu alasannya tuh banyak, yang orang tuanya pindah pekerjaan, KTP-nya mungkin ganti, atau terjerat pinjol, utang-utang, itu ngefek juga tuh ternyata. Terus atau pas ngisi datanya, ngisi formulirnya agak kurang detail gitu. Jadi hal-hal itu yang permasalahan keseharian lah buat warga, karena banyak warga di bawah yang status ekonominya middle to low dan benar-benar butuh uang bantuan dari fasilitas pemerintah gitu. Jadi salah satu keresahan yang benar-benar kita temuin, kalau keresahan yang kita temuin sih banyak banget, tapi ya salah satu yang saya menjadi fokus dan bisa saya kerjain sekarang selama masa kampanye itu bantuan untuk para peserta KJP, BPJS, kartu lansia yang bermasalah, terus ijazah yang harus ditebus, ada sempat kita bantu sebisa ya kita bantu. Insya Allah nanti kalau duduk bisa do more. 2018 lebih berat menurut aku. Kenapa? Karena aku kan baru lulus kuliah. Belum ada pengalaman kerja. Aku ngomong bahasa Indonesia aja tuh terpatah-patah. Aku ngomong assalamualaikum di depan publik aja tuh malu banget, sampai nggak bisa. Dan apa yang ngebantu aku banget untuk public speaking itu aku ikut Abang None Jakarta. Karena di kalangan beauty pageant kan kita harus bisa public speaking, harus bisa grooming, mempresentasikan diri, membawa nama. Kalau Apnon kan dibawa Pemprov DKI ya, jadi membawa nama DKI itu diajarin lah bagaimana cara menjadi ikon budaya dan ikon pemuda. Dan aku benar-benar struggle banget dengan bahasa Indonesia dulu, karena aku 12 tahun sekolah mayoritas bahasa Inggris, bahasa pengantarnya bahasa Inggris walaupun sekolah di Jakarta. Dan habis itu lanjut 5 tahun tinggal di Amerika, jadi aku bener-bener kayak nggak bisa nih, malu. Aku sih nggak malu, cuman karena skill dan pengetahuan aku terbatas, jadi malu, ngerti nggak sih? Kayak malu sama dia, kok gue bego banget gitu loh, gitu. Abis itu karena alhamdulillah dapat kesempatan ikut Apnon, abis itu diajarin juga, aku ngeliatin senior udah ngeliatin temen-temen, jadi aku belajar dari apa yang aku lihat, karena praktek lapangan langsung kan. Jadi itu bantu buat aku berkembang banget. Nah, jadi itu salah satu challenge terbesar aku tuh, aku nggak bisa ngomong sampai mau berinteraksi ke warga juga agak awkward jadinya, karena nggak tahu mau ngomong apa. Aku sampai ngedatengin kantornya temen aku, beliau owner salah satu media online terbesar sekarang. Itu aku sampai bilang, tolong dong ngajarin gue basa-basi. Karena aku tuh nggak bisa itu basa-basi. Ini tahun 2018. Aku tuh orangnya tuh emang blak-blakan banget, kepribadian aku blak-blakan banget. Jadi basa-basi itu kayak hal paling sulit sedunia buat aku. Jadi aku minta tolong ke temen aku, tolong dong ajarin gue basa-basi ke warga tuh gimana. Karena kan sebelum kita pidato kan harus ada interaksi dulu kan sama warga kan, sebelum kita sosialisasi gitu, kita kenalan dulu biar cair, biar situasinya, biar mereka juga nggak ngerasa kayak cuman jadi kayak cuma diundang doang gitu. Tapi kan kita juga mau menghargai, kita juga mau mengenal warga yang
nanti kita wakili tuh siapa gitu, permasalahan hidupan mereka tuh apa aja, kondisi kehidupan mereka tuh seperti apa, dan itu kan harus ada proses PDKT-nya lah intinya ya. Dan itu aku kayak sampai belajar basa-basi sama temen aku, terus aku langsung terapin gitu. Terus kalau di sekarang sih alhamdulillah banget karena sudah itu udah 5 tahun yang lalu. Aku sudah bekerja di pemerintah juga, jadi aku udah dapat banyak pengalaman baru buat aku biar lebih dewasa, lebih well-rounded gitu. Masih banyak yang harus aku pelajari tentunya, tapi aku ngerasa dari Alia 2018 sama Alia 2024 itu beda jauh banget. Aku jauh lebih pede, aku lebih bisa memimpin tim aku, baik di kantor maupun di lapangan. Aku nggak terlalu ngumpet di belakang bapakku, tapi aku juga punya pemikiran sendiri, punya pendapat sendiri. Aku berani take action, aku berani, oh gue punya ide gini, eksekusi besok ya gitu. Kalau dulu tuh aku nggak berani, aku nggak ngerti apa-apa. Kayak sekarang jauh lebih paham sama situasi, jauh lebih pede aja deh dari secara keseluruhan. Jadi tapi challenge masih ada ya, challenge pasti masih ada. Karena aku kerja juga jadi manajemen waktu. Terus aku sakit-sakitan terus karena kecapean mulu, jadi itu challenge juga. Terus tentunya berinteraksi sama warga, walau sudah lebih luas sekarang, tapi sama aja, tetap aja pasti nggak semua orang se-welcome itu kan, karena pasti ada orang yang punya pemikiran masing-masing lah. Jadi bisa memenangkan hati mereka itu tetap terus akan menjadi challenge. Jadi maka dari itu aku membuat suasana aku kampanye itu sesantai, sesimpel, seseru, semengena mungkin gitu. Jadi nggak usah terlalu bawa-bawa kayak serius banget, tapi kita nyantai bercanda-bercandaan aja gitu. Aku nggak mau DPR RI langsung karena aku mau ngerintis. Banyak hal yang aku harus pelajari. Aku mau as close as possible lah ke warga. Jadi aku rasa DPRD, kan di Jakarta nggak ada DPRD tingkat 2 ya, hanya tingkat 1 langsung nasional. Jadi aku ngerasa dengan aku bisa DPRD tingkat 1 dulu, itu aku bisa sedekat mungkin dengan warga, jadi aku bener-bener paham kondisi di lapangan seperti apa gitu. Kalau DPR RI bukannya DPR RI nggak dekat, cuman lingkupannya kan lebih luas. Jadi apa ya, kayak kebagi gitu loh fokusnya, ya kan, kayak aduh gue hari ini harus kesini, hari ini harus kesitu. Aku 3 kecamatan aja tuh sering kewalahan, sering overwhelmed, apalagi kalau 10 kecamatan. Lebih nggak fokus lah, lebih berat di tenaga, berat di pikiran, tentunya berat di ongkos juga. Jadi aku rasa kita merintis dulu, kita belajar dulu, berkembang dulu. Nanti insya Allah kalau ada rezeki lebih, suatu saat nanti bisa maju ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi suatu hal yang aku selalu sampaikan saat masa kampanye, lagi sosialisasi, itu kita harus meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Kebetulan yang sekarang menjabat dari Partai Golkar di DPRD DKI itu lelaki, 6-6-nya semuanya lelaki. Boleh dong sesekali perempuan, ya nggak sih? Masa bapak-bapak mulu yang menjabat? Boleh dong sesekali perempuan, kenapa? Karena dibutuhkanlah suara kaum wanita, dibutuhkanlah suara anak-anak muda. Kalau nggak ada perempuan yang menjadi perwakilan perempuan, siapa yang menyuarakan kebutuhannya wanita gitu. Aku nggak bilang bapak-bapak ini nggak melakukan itu, tapi kan namanya dari perempuan ke perempuan kan lebih ikatan emosional ya, mau curhat mau apa lebih enak, mau ngomong lebih bebas gitu. Jadi we need more women di posisi-posisi strategis di pemerintah, baik di legislatif maupun di eksekutif. Dan aku rasa aku bisa mulai dari legislatif dulu. Jadi kalau misalnya nggak ada keterwakilan perempuan, ya
gimana perempuan-perempuan di Jakarta Timur mau terus berkembang gitu, atau kebutuhannya siapa yang suarakan, siapa yang perjuangkan kalau nggak sesama wanita. Ini sangat hot topic ya. Kebetulan juga kalau nggak salah di DPR yang mimpin sidangnya Sekjen DPP Golkar. Nah, kalau aku setuju kalau ibu kota dipindahin ke provinsi lain. Kenapa? Karena memang harus memeratakan pembangunan, dan Jakarta tuh udah padet banget, udah padet, macet, polusi, dan tanahnya tuh udah below sea level kan. Jadi sebetulnya kalau misalnya amit-amit kenapa-napa kita bisa hilang begitu aja gitu. Jadi memang agak riskan kalau misalnya takutnya tuh nggak tahan 50 tahun lagi nih, takutnya Jakarta nih udah nggak seperti ini gitu. Jadi aku paham dari sisi itu. Dan aku setuju kalau misalnya dipindahin, wilayah-wilayah lain juga nanti akan kebangun biar maju juga, dan pekerjaan tuh nggak hanya dicari di Pulau Jawa, tapi di pulau lain bisa dapat pekerjaan, dapat opportunity yang sama, dan nggak semua orang harus merantau ke Pulau Jawa buat nyari kehidupan lebih baik lah. Tapi ada beberapa pasal lain yang mungkin tentang kayak gubernur dipilih sama presiden, itu agak step back buat demokrasi kita, karena ini kita aja cuma boleh milih gubernur kan, wali kota kan nggak boleh. Kalau di daerah lain kan, kalau di daerah kan sampai wali kota dan bupati kan. Jadi akan sulit buat perkembangan demokrasi kalau kita tidak diberi wewenang untuk memilih gubernur gitu. Dan jadinya kayak kalau aku nggak milih gubernur, terus masa aku harus dengerin omongan dia? Gue aja nggak milih lu, terus capek gitu kan. Justru dengan adanya proses pemilu, calon-calonnya kan memperkenalkan dirinya ke warga kan. Jadi kita tahu nih orang yang mimpin kita tuh siapa, visi misinya apa, kepribadian itu seperti apa. Walaupun mungkin yang kita dapat hanya sekilas, tapi kan tetap aja kan kayak gue jadi lebih tahu nih, pemimpin gue tuh orangnya kayak gini, dia tuh sukanya ini, dia concernnya di ini, maka dari itu fokus pembangunan tuh di sektor ini. Jadi lebih enak aja gitu interaksi antara pemimpin dan warganya, dan ada ya pokoknya ada apa ya, ada relationship yang berjalan lah. Whereas kalau misalnya ditunjuk langsung kan jadi kayak seremonial aja gitu. Pilar-pilar utama kampanye aku kan memang fokus di bidang pendidikan, kesehatan perempuan, dan pemuda dan olahraga, karena itu juga dekat sama pekerjaan aku sehari-hari. Jadi tetap itu akan yang menjadi fokus utama pekerjaan aku nanti. Jadi semoga bisa menambahkan kuota KJP, BPJS, dan kartu lansia agar lebih banyak orang mendapatkan akses. Karena di bawah tuh orang benar-benar butuh. Mungkin buat kita yang orang kerja, uang berapa ratus ribu per bulan nggak ada artinya. Tapi buat orang di bawah tuh, apalagi yang udah pensiun, yang sudah tidak ada penghasilan, itu sangat amat bermanfaat banget. Jadi aku semoga bisa banget akan mendorong untuk menambah kuota KJP, BPJS, lansia, sosialisasinya lebih rata, pendaftarannya lebih mudah gitu. Karena kan sosialisasi sekarang kan via digital gitu kan, dan whereas nggak semua orang punya handphone yang smartphone, atau mungkin smartphone-nya udah agak jadul atau pulsanya habis, ya kan ada aja kan. Ya mungkin sosialisasinya nanti mungkin harus diperbaiki lagi lah biar lebih mudah dan aksesnya lebih rata gitu. Terus itu kan buat di sektor pendidikan. Terus juga kita harus mikirin anak-anak yang ijazahnya ditahan nih, ini mau diapain nih? Apakah ada peraturan buat biar pemerintah benar-benar nggak boleh sama sekali mau sekolah swasta atau sekolah negeri, atau mungkin ada anggaran yang buat subsidiin penebusan ijazah.
Itu kita harus kaji dan pasti aku akan perjuangkan itu. Terus juga buat beasiswa, mau nggak mau di Indonesia harus sekolah tinggi ya, harus sekolah tinggi biar dapat pekerjaan, biar dipandang. S1 aja zaman sekarang udah nggak ada artinya ya kan, apalagi nggak S1 sama sekali gitu loh. Jadi insya Allah bisa mendorong untuk memudahkan akses beasiswa. Dan itu serunya kalau beasiswa kan bisa kerjasama sama BUMD, CSR, perusahaan swasta. Tapi kan memang harus ada menjalankan komunikasi dulu kan dari pemerintahnya gitu. Terus juga dari sektor pemberdayaan perempuan dan pemuda itu mungkin bisa ditambah program-program untuk upscaling biar perempuan-perempuan lebih banyak skill dan gak harus tergantung sama suaminya. Mungkin mereka jadi ibu rumah tangga, tapi dengan waktu yang mereka habiskan di rumah itu tetap bisa menghasilkan sesuatu ya kan. Dan zaman sekarang kan bisa dibilang cari uang lebih gampang ya, karena ada perkembangan teknologi ya kan. Ngajarin ibu-ibu misalnya jadi live streaming ya kan, itu uangnya juga besar, uangnya ada lah intinya. Habis itu buat di sektor olahraga, mendorong biar anggaran untuk meningkatkan jumlah fasilitas olahraga, ruang-ruang terbuka untuk berolahraga itu lebih ada gitu. Dan juga pendanaan untuk pelatda itu juga mungkin harus diperhatikan lagi, itu nanti jadi fokus aku sih. Intinya pede aja, nggak boleh takut. Semua orang dihajar aja, apapun itu mau lawan di siapa dihajar aja. Berani aja dulu, modal berani aja dulu, nekat aja dulu. Karena itu suatu hal yang ayah saya juga ajarkan ke saya. Karena aku kadang-kadang tuh kayak takut ini, takut itu, kalau ada aja gitu pemikirannya, tapi kayak ayah saya, suami saya, bos saya pun juga sering kayak bilang udah bodo amat, kayak ajar aja, berani aja, ngapain takut gitu. Itu urusan belakangan lah gitu, yang penting kita punya nekatnya dulu. Buat para pemegang KTP Duren Sawit, Kramat Jati, dan Jatinegara, Jakarta Timur, jangan lupa 14 Februari ini kita mau pemilu. Di hari kasih sayang, tolong para teman-teman kalau sayang sama Indonesia, sayang sama Jakarta, sayang sama Alia Nur Ayu Laksono, aku minta kasih suaranya di hari kasih sayang dan ke TPS dan coblos Partai Golkar nomor urut 4, Alia Nur Ayu Laksono nomor urut 1, di kertas surat suara warna biru untuk DPRD Provinsi. Cukup coblos 1 kali aja untuk nomor urut 1 di nama aku, Alia Nur Ayu Laksono. Para bunda-bunda Jaktim dan para anak-anak muda Jaktim, ayo kita satukan hati dan coblos nomor urut 1, Alia Nur Ayu Laksono. Laksonokan sampai menang.